Minta tolong ya Kak Rambu, teman-temannya dibantu. Aku jujur Oke, nggak bisa siap Kak apa-apa Betty. juga sih. Sip. Pertama, milestone nol itu apa sih yang dikerjain? Simple banget, tapi semua harus benar karena ini mandatory ya. Pertama, kalian tuh perlu bikin slide-nya itu yang include dengan katakanlah industri dan company name. Company name dibikin fiktif aja nggak apa-apa. Misal kalian tadi kayak apa tuh Maulana ngambil tentang hotel ya, bilang aja Revo Hotel udah selesai atau Maulana Hotel kalau mau. Kayak hitung-hitung kayak ini tuh kita cuma ngasih nama agak ngawur aja nggak apa-apa kok. Karena kan cuma ilustrasi ya ujung-ujungnya. Ini bukan data company real juga. Terus kalian perlu ngejelasin juga tentang bisnis model. Bisnis model tuh apa sih yang udah kita bahas di week 1 kemarin, yaitu tentang bagaimana suatu bisnis tuh bisa mendapatkan keuntungan. Sebenarnya sesimpel itu aja. Dan intinya ada data settling. Udah, itu aja. Sisanya kalian cuma ngejelasin lebih detail lagi bisnis modelnya seperti apa, kemudian dataset overview-nya kayak gimana, dan juga link ke datasetnya tuh accessible. Karena tanpa kalian ngasih disclaimer dan ngasih link dataset ini, itu kurang lebihnya nggak bisa dibenerin sih. Makanya ini aku nggak terlalu worry buat teman-teman karena ini harusnya sih kalian pakai betul begitu udah milih dataset kalian ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di briefnya tuh udah pasti bisa lah. Karena ini nggak ada bener nggak ada yang salah. Aku cuma perlu di make sure aja kalian tuh paham dataset yang kalian ambil tuh kayak gimana gitu. Itu buat milestone 0, sesimpel itu aja. Aku baru bikin catatannya karena aku tadi baru nyampe rumah jam 7. Cuman ya balik lagi. Intinya sih ikutin aja apa yang ada di sini. Dah, gitu. Itu untuk milestone 0. Nggak ada masalah sih sebenarnya dari cara pengerjaannya karena ini nggak terlalu teknis kok. Tapi nih karena malam hari ini kita lebih topiknya diskusi. Tadi kan udah Kak Maulana untuk apa tuh tanya-tanya tentang datasetnya dan udah aku bantu arahin juga. Nah buat teman-teman, apakah ada pertanyaan lain nih? Karena yang hadir malam hari ini tuh kayaknya ada banyak ya, 11 orang. Lebih dari yang aku harapkan. Nah, dari kalian ada pertanyaan nggak? Karena kalau kalian nggak ada pertanyaan, aku sama aja kayak nggak kerja sih. Aku mau nanya Kak, Boleh? kalau dari pengalaman KPP itu student kebanyakan kewalahan di milestone berapa ya? Kayak yang Hmm, beratnya gitu milestone, terus ancang-ancang gitu. Ini pertanyaan menarik nih, karena baru Kak Abi doang dari semua studentku yang itu pernah nanya ini nih. Agak ngeri aja soalnya sih. Oke, jujur ya, orang-orang tuh Din, pada worry di sini. Din, Cleaning. Ya, ya, Mas worry-nya tuh student tuh berapa? rata-rata di Cici sekolah, sini, Kak cleaning. Abi. Cuman mereka tuh banyak yang salah. Kak Masa Teresia, masih mohon maaf nungguin ya. judges depan pintu ya? Kak Teresia, mohon maaf, di-mute dulu. Oh iya, sorry, sorry. Oke, Sorry, oke, aku sorry, nggak sorry. bisa nge-mute soalnya karena nggak dapet co-host. Nah, balik ya ke Kak Abi. Student tuh rata-rata worry-nya di data cleaning. Mereka tuh kayak worry sebenarnya data aku tuh udah bersih banget belum sih untuk bisa aku lanjut. Karena kayak ya kalian begitu udah pegang Python besok tuh kalian yang bisa dilakuin ya cuma data cleaning aja. Tapi balik lagi, kalian di sini kan teknisnya udah tahu, oh data cleaning itu pertama kalian typo-nya dulu dicek, habis itu kayak ada nggak missing value-nya, bisa diisi nggak missing value-nya, terus and so on lah sampai kalian ngecek outlier. Tapi kalian belum mulai analisis. Nah karena belum mulai analisis dan kalian juga bingung yang dianalisis apa karena worry datasetnya katakanlah datasetnya tuh kayak kalian nggak tahu oh ini udah bersih belum, udah sangat-sangat bersih belum, jadi kalian nggak mulai-mulai. Aslinya sih cleaning tuh step yang paling simple. Karena apa? Most of the time, terutama kalau kalian idenya adalah bikin dashboard ya, itu kalian cukup ini aja,
pastikan nggak ada typo. Karena di dashboard kalian itu cuma mau datanya tuh bisa kebaca. Kenapa kayak gitu? Kenapa kita nggak cleaning outlier-nya, Kak? Karena outlier itu, contoh ya, kalian punya mobil nih. Mobil kalian tuh di speedometernya ada data outlier secara kecepatan. Nah, kalian mau take out nggak? Udah pasti teknisinya pun nggak menyarankan kalian take out kecepatan yang outlier itu. Karena itu tidak merepresentasikan katakanlah karena kalau di take out tuh itu nggak merepresentasikan data faktual yang ada. Nah, makanya data cleaning tuh kalau kalian baca di grup yang udah aku review datasetnya, selama kalian make sure typonya udah kelar, itu udah selesai sih, gitu aja. Itu simpel banget data cleaning, nggak ada yang perlu diinin. Nah, kalau pertanyaannya Kak Abi tadi, rata-rata padakannya di mana? Aku bilang di sini. Karena apa? Ini tuh student banyak yang meremehkan. Oh, aku cuma bikin chart-chart aja nih. Aku gabung-gabung, dia jadi dashboard. Biasanya sih yang meremehkan kayak gitu. Padahal kenyataannya kalian bikin dashboard tuh bukan kayak kalian ngegambar chart manual gitu, enggak. UI-nya Tableau itu jujur aku agak nggak suka karena nggak straightforward, dan biasanya student yang nggak pernah praktek Tableau ketika modulnya berlangsung itu mulai kewalahan tentang ngolah data dan bikin visualisasi di Tableau. Nah, makanya aku akan bilang kalau yang paling susah dan student banyak kegocek itu adalah data visualization. Karena apa? Selain banyak yang deadliner di sini dan meremehkan, ini tuh poinnya banyak loh. Dan waktu pengerjaannya tuh nggak bisa cuma 1 malam kalau mau bagus. Dan biasanya sih kanannya di situ. Terus kalau yang kedua, aku sih akan bilang ke master 4. Ini milestone terakhir yang kalian submit pun ini akan jadi deck portfolio kalian, sama kayak yang kemarin kita nunjukin punyanya Yasmin dan kawan-kawan ya, contoh delivery and output. Nah, yang ini tuh adalah output dari milestone 4-nya. Yang kayak gini-gini. Jadi sebenarnya milestone 1 sampai 3 kalian ngerjain apa sih? Kalian akan ngerjain catatan dan kalian kayak ya anggap aja ini tuh kayak kalian nyusun Megazord tuh. Kalau kalian suka Power Rangers, kalian nyusun tangannya dulu, ada yang nyusun kakinya dulu, ini torsonya, ini kepalanya. Nah, milestone 4 kalian akan gabung jadi file yang dia tuh presentable banget. Kayak gini contohnya. Nah, itu milestone 4. Dan jujur sih, milestone 4 ini akan sulit ketika kalian tidak mempraktekkan apa yang Kak Hans ajarkan di minggu ini, terutama tentang decluttering dan kawan-kawan. Tapi ini kayaknya masih diulang lagi kok materinya. Di kapan ya? Kalau nggak salah data visualization tuh nanti di akhir sih. Setelah data visualization. Jadi 2 minggu sebelum deadline itu kalian akan dapat materi yang tentang gimana sih cara mempresentasikan secara efisien. I think paling susah ya milestone 3 ini sih, jujur aja Kak Abi. Oke, Kak. Nah, kalau yang data cleaning itu kita pakai Python nanti ya? Tergantung data setmu. Aku kemarin lupa bilangnya gimana ya Kak Abi tuh. Ya kamu kalau mau pakai dataset pakai Python sih nggak masalah ya. Toh juga buat praktek juga kan pakai Python. Cuman kalau kamu ternyata datasetmu kuat untuk diolah pakai Excel, ya pakai yang paling cepat aja deh antara Excel sama Python. Kamu lebih suka pakai yang mana, lebih cepat pakai yang mana? Karena intinya sih kita ngejar waktu ya, jujur aja. Oke Kak, oke. Sip. Oke. Ada lagi? Oke, aku paling nambahin aja ya buat Kak Abi dan teman-teman yang lain juga. Ini kan kalian dibaginya tuh jadi 4 milestone kan. Kurang lebihnya ini hampir 8 minggu sendiri sih kalau aku nggak salah hitung.
Ya 8 minggu sendiri kurang lebihnya. 8 minggu tuh waktu yang lama untuk bisa mengerjakan suatu project. Di real case-nya, biasanya milestone 0 sampai 4 ini kalian mengerjakannya bisa paling cepat dalam waktu 3 hari, bisa paling lamanya tuh kalau ke data science ya, itu bisa nyampe 3 sampai 4 minggu, tergantung scope project-nya. Tapi yang paling sering terjadi adalah ini tuh deadline-nya aslinya cuma seminggu, kalau di kerjaan aslinya. Jadi buat teman-teman, misal kalian nih ngerasa kak waktunya kurang banget nih aku ngerjain ini sampai milestone 4 dalam waktu 8 minggu ke depan, ya saranku sih pikir-pikir balik ya kalau mau switch karir ke data analytics, karena ini masih project yang paling mudah yang bisa kalian kerjain di real case-nya. Sekarang udah hybrid lagi dari zaman dulu. Itu sih. Sip. Ada lagi kah pertanyaan? Kalau enggak aku akan jawab pertanyaan yang Kak Jessel dulu. Oke, dari Kak Jesselin dan Hambi. Dan Hambi ini aku pernah dapat, cuman aku lupa dia menceritakan tentang apa. Yang aku ingat ini datasetnya tuh gedenya minta ampun. Dan bener 2,6. Nah, buat Kak Jesselin nih, kalau review dari aku, yang biasa aku bilang sih, kalau secara kolomnya ini tuh nggak banyak. Cuman kalau kita ngomongin size data, dia tuh bisa nyampe di angka 2.600.000 data. Yang mana sebenarnya kalau kita pakai Python, ini udah mulai masuk ke ranah big data. Dan ini bakal berat. Dan yang aku takutkan adalah kalau udah masuk ke Tableau. Tableau itu dari yang aku pernah coba, kalau kamu masukin data lebih dari 1 juta baris, dia tuh bakal yang susah gitu loh. Dan susah tuh dalam artian lambat banget cara dia ngeproses visualisasi kita, apalagi buat ngetes filter-filternya. Tapi masih bisa sebenarnya tuh. Nah itu yang aku takutkan, dari segi size-nya itu agak kurang lah. Aku rekomendasikan kecuali laptop kamu tuh udah di angka 16 GB, baik Windows ataupun Mac ya, tergantung device mau apa. Nah cuman nih kalau aku bisa review secara konteks bisnisnya, ini tuh dataset kayak gimana sih analisisnya. Jujur aja, dan Hambi ini tuh menurutku cukup enak ya. Walaupun secara katakanlah data dia gede, dan kedua dia kepisah-pisah table, jadi kamu selain perlu make sure nggak ada typo, kamu pun juga perlu ngegabung-gabungin datanya. Kalau kamu ada waktu dan device-mu kuat, aku nggak masalah sih kamu ngambil ini. Tapi kalau kamu salah satu dari dua itu nggak ada yang kecentang, dalam artian kamu nggak punya waktu dan device-mu juga agak kentang, saranku sih cari dataset yang lain sih. Gitu. Itu aja sih Kak Jesselin. Atau bagusan ini. Ini aku lanjut Kak Jesselin dulu ya Kak Teres ya. Yang sekalian. Customer shopping trends dataset. Ini tuh sebenarnya dataset cukup simple ya. Dia tuh lebih banyakkan kolomnya daripada tabelnya. Yang mana it's a good thing sih, to be honest. Nah cuman kalau di sini ini tuh data agregat dan dia lebih ngomongin tentang user, entah dari yang ini. Jadi analisamu karena ini udah fokusnya ke user ID di primary key-nya, kan nggak jauh-jauh dari analisis karakteristik atau segmen dari customer-nya. Enak, cukup straightforward, cleaning-nya juga mudah.
kalau besaran datanya gimana, dia cuma 3.900. Yang mana kalau kamu mengarah ke clustering ini terlalu kecil, tapi kalau ke arah segmentasi ini masih possible. Menurutku sih kayak gitu. Kalau kamu mau ambil ini, ambil aja. Cuman kamu tuh kolomnya banyak, jadi kamu harus inget-inget masing-masing kolom tuh ngomongin apa yang level granularitasnya itu ada di customer. Dan dari customer ini, kamu juga perlu hubungin lagi ke bisnisnya gitu. Karena di sini kan kamu ngecari behavior dan pattern kan. Jadi lebih ke arah situ sih. Aku sih oke-oke aja. Kak, ini ada recordingnya nggak? Recording nggak dari aku sih Kak Jesslyn, sayangnya. Karena aku nggak dapet co-host dari tadi. Eh, Bentar, aku chat dulu deh. Ini tinggal lain. Udah tahu hostnya di siapa. Nanti aku lanjut lagi ya. Aku ke main room dulu. Ke main room dulu.
Aku sudah kembali, aku udah bisa record. Coba aku ulang aja ya dari awal perihal data-datanya.